Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat pagi juga untuk Mama dan Papa. Miss harap kabar anak-anak dan kabar Mama dan Papa selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan ujian mid semester. Maka kita kembali lagi belajar seperti biasa. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 yaitu benda di sekitarku. Anak-anak boleh lihat buku Bupena 3B. Miss berharap anak-anak dapat fokus untuk memperhatikan penjelasan Miss. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Sebelum kita ke materi, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah anak-anak selesai menonton video ini, anak-anak dapat mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Dan yang kedua, anak-anak mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu mengetahui alat ukur satuan baku untuk panjang yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak ada yang tahu apa ya arti dari benda? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Dan massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu ada barang, objek, zat, dan materi. Nah, di sekeliling kita, kira-kira ada benda-benda apa saja ya? Nah, dari pengertian tadi, berarti kita bisa mengetahui ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda yang pertama, memiliki wujud, yang kedua, menempati ruang, dan yang ketiga, memiliki massa. Oke, wujud benda juga memiliki bentuk ya anak-anak. Yang pertama, ada benda berwujud padat, yang kedua, ada benda berwujud cair, dan yang ketiga, ada juga benda yang berwujud gas. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup itu apa ya anak-anak? Nah, oke, betul. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan memerlukan makan dan minum. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang jenis benda yang kedua yaitu benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, ini kebalikan dari benda hidup ya anak-anak. Contohnya seperti kursi, lemari, meja, bola, dan masih banyak lagi contoh benda mati yang ada di sekitar kamu. Nah, Nisanta di sini mau bertanya nih sama anak-anak. Kenapa ya kursi, lemari, meja, bola tidak termasuk benda hidup? Nah, betul, karena kursi, lemari, meja, dan bola adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi, selain manusia, hewan, dan tumbuhan, benda-benda yang ada di sekitar kita adalah disebut dengan benda mati. Paham ya anak-anak?
Nah, di sekitar kita juga ada beberapa hal yang bukan termasuk benda. Nah, Miss, bagaimana ya cara kita membedakan benda dan bukan benda? Nah, caranya simple anak-anak. Cara kita membedakan apakah itu benda atau bukan benda, anak-anak tinggal mengamati saja apakah sesuatu benda tersebut menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Kalau sesuatu tersebut menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud, berarti itu disebut dengan benda. Tetapi jika benda tersebut tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud, maka itu bukan benda. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana membedakan benda dan bukan benda, Miss sudah menampilkan beberapa benda dan bukan benda. Perhatikan ya satu persatu. Kita mulai dari api unggun. Nah, api unggun itu benda atau bukan benda ya? Bagaimana ya cara mengamatinya? Nah, caranya adalah kita amati dulu apakah sesuatu tersebut menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Nah, kita lihat api ini menempati ruang apa tidak? Tidak. Api bisa ditimbang apa tidak? Tidak. Dia tidak memiliki massa. Api memiliki wujud? Tidak juga. Maka dapat kita simpulkan bahwa api adalah bukan benda. Nah, yang kedua adalah kelinci. Kelinci sudah pasti ya termasuk benda. Karena apa? Karena kelinci termasuk hewan. Maka kelinci adalah benda hidup. Nah, selanjutnya cahaya lampu. Nih, cahaya lampu ini memiliki massa? Tidak. Bisa ditimbang? Tidak juga bisa. Menempati ruang? Tidak juga menempati ruang. Maka cahaya lampu bukan termasuk benda. Kita silang ya anak-anak. Lalu kita lanjut ke minyak goreng. Nah, kira-kira minyak goreng ini termasuk benda apa bukan benda ya anak-anak? Betul, minyak goreng termasuk benda. Karena apa? Karena minyak goreng menempati ruang, memiliki wujud, dan memiliki massa. Karena minyak goreng dapat ditimbang, maka kita buat tanda checklist ya anak-anak. Nah, berikutnya suara. Kira-kira suara ini menempati ruang tidak anak-anak? Tidak. Memiliki massa? Tidak juga. Memiliki wujud? Kita tidak tahu ya wujud suara ini seperti apa. Maka suara bukan benda. Maka kita buat tanda silang. Oke anak-anak. Nah, yang terakhir, kira-kira itu gambar apa ya anak-anak? Ya betul, itu adalah gambar radio. Sudah jelas ya anak-anak bahwa radio itu adalah benda. Karena apa disebut dengan benda? Karena radio memiliki wujud padat. Selain memiliki wujud padat, radio juga menempati ruang dan memiliki massa. Maka radio kita checklist ya anak-anak, karena radio adalah benda. Sudah paham anak-anak sampai di sini perbedaan benda dan bukan benda? Oke, Miss harap anak-anak sudah paham ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai benda di sekitar kita. Ada bermacam-macam benda yang berbentuk panjang, bulat, lonjong, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku seperti beberapa contoh berikut ini akan Miss tampilkan. Perhatikan ya. Berikut contoh alat ukur panjang.
yaitu penggaris, ada meteran pita atau meteran kain, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Penggaris untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Nah, berikutnya meteran pita atau kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Selanjutnya, meteran roll kecil biasanya digunakan para tukang untuk mengukur panjang kayu. Nah, yang terakhir, meteran roll besar biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Baiklah anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Miss hari ini. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis benda. Dan yang kedua, alat ukur panjang baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang benda yaitu penggaris, meteran pita atau kain, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Miss harap anak-anak sudah paham ya. Baiklah anak-anak, Miss mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan penjelasan Miss. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya ya, dan jangan malas belajar ya anak-anak. Oke, salam sehat untuk kita semuanya. Bye-bye.